Matahari baru saja menyembul dari balik atap-atap pasar tradisional Kampung Setono, namun suasana pasar sudah dipenuhi ketegangan. Para pedagang kecil sibuk menata dagangan mereka, tapi raut wajah mereka dipenuhi kecemasan. Di ujung lorong pasar, suara derap kaki bergemuruh, menandakan datangnya rombongan yang selama ini menjadi momok. Kuncung botak, preman paling ditakuti di kawasan itu, muncul dengan senyuman licik, diiringi belasan anak buahnya yang bertubuh kekar dan bertampang beringas. "Mana setorannya?" teriak Kuncung dengan suara parau yang menggema, membuat beberapa pedagang perempuan nyaris menjatuhkan keranjang dagangannya. Ia melangkah perlahan, kepalanya yang mengkilap memantulkan sinar mentari pagi. Tangannya mengibas-ngibas, menunjuk dagangan para pedagang seperti menunjuk barang rampasan. Setiap kali dia mendekat, para pedagang buru-buru menyerahkan uang setoran, berharap terhindar dari amukan preman itu. Di sudut lain pasar, seorang kakek penjual sayur tampak gemetar menyerahkan uang recehnya. Salah satu anak buah Kuncung, bernama Ucok Gendut, menendang keranjang dagangan kakek itu hingga sayur mayur berserakan. "Kalau besok setorannya kurang lagi, lapakmu gue bakar, kek," bentaknya, disambut tawa kasar anak-anak buah Kuncung yang lain. Aroma teror begitu pekat memenuhi udara pagi itu. Para pedagang sebenarnya sudah bosan dan marah, tapi ketakutan menutup mulut mereka. Kuncung botak bukan sekadar preman biasa, ia dikenal kejam, tak segan melukai bahkan membunuh bagi siapapun yang berani melawan. Sudah banyak korban yang dipukul, diperas, bahkan ada yang kehilangan lapaknya hanya karena telat setor. Polisi pun seakan tutup mata, sebagian karena takut, sebagian lagi karena sudah disuap. Sambil mengunyah sirih, Kuncung berjalan angkuh melewati deretan lapak. Matanya memicing saat melihat ada beberapa lapak baru yang belum ia kenal. "Siapa yang kasih izin orang baru dagang di sini tanpa lapor gue?" hardiknya. Para anak buahnya segera menyebar, mencari-cari siapa pedagang baru yang berani buka usaha tanpa sepengetahuan mereka. Kuncung merasa harga dirinya diinjak-injak bila ada yang berani melanggar aturannya. Langkah Kuncung akhirnya terhenti di depan sebuah lapak sederhana yang menjual bawang. Di balik tumpukan bawang merah dan putih, berdiri seorang pemuda berwajah tenang dengan mata tajam menatapnya. "Baru buka?" "Iya, mana setorannya?" tanya Kuncung dengan nada meremehkan. Pemuda itu, Bagas namanya, hanya tersenyum tipis tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Melihat tatapan santai Bagas, amarah Kuncung perlahan membuncah. Belum pernah ada yang berani menatap matanya seperti itu. "Gue tanya sekali lagi, mana setorannya, bocah?" desis Kuncung, suaranya mulai dingin mengancam. Bagas tetap tenang, suaranya datar tapi tegas. "Maaf, saya berdagang untuk mencari nafkah, bukan untuk dipalak." Seketika suasana pasar membeku. Para pedagang yang menyaksikan itu menahan napas. Mereka sadar, pemuda itu baru saja menyalakan api yang selama ini tak berani mereka sentuh. Anak buah Kuncung langsung mengepung Bagas, siap memberi pelajaran. Namun Kuncung menahan mereka dengan tangannya, menandakan ia ingin menyelesaikan ini sendiri. "Berani juga lo, bocah." Rupanya pasar Setono kedatangan seekor kambing yang sok jadi macan, gumam Kuncung sambil tersenyum dingin. Udara pagi berubah mencekam, sementara di mata Bagas, kilatan tenang dari ilmu lara senja mulai menyala, meski ia masih menyimpannya rapat-rapat, untuk sementara. Pagi itu, matahari mulai meninggi di langit Kampung Setono. Pasar yang sempat mencekam kini perlahan kembali ramai, meski bisik-bisik pedagang tak henti membicarakan kejadian barusan. Nama Bagas mulai beredar di antara mereka, pemuda yang berani menolak setoran Kuncung botak. Beberapa pedagang tak habis pikir, bagaimana mungkin seorang penjual bawang baru berani menghadapi preman sekejam Kuncung. Di sudut-sudut pasar, bisikan itu berubah menjadi kekaguman bercampur kekhawatiran. Bagas sendiri tetap tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Ia melayani pembeli dengan senyum ramah, menata tumpukan bawang dengan telaten. Namun di balik ketenangan wajahnya, ada kewaspadaan yang tak pernah padam. Ia tahu, penolakannya pagi tadi bukanlah akhir, melainkan awal dari badai yang lebih besar. Ilmu lara senja yang diwariskan dari kakeknya telah menempanya untuk menghadapi segala bentuk ancaman, namun ia berusaha sebisa mungkin untuk tidak menggunakannya kecuali dalam keadaan mendesak. Di balik kerumunan, dua orang pengintai Kuncung memperhatikan gerak-gerik Bagas. "Bos nggak bakal tinggal diam," bisik salah satu dari mereka. "Anak itu perlu dikasih pelajaran. Kalau enggak, nanti yang lain berani ikut-ikutan."
Mereka lalu pergi melaporkan semua yang mereka lihat kepada Kuncung Botak, yang saat itu sedang duduk di warung kopi, merencanakan langkah selanjutnya dengan wajah dingin. Sore harinya, awan mendung mulai menggantung. Kuncung mengumpulkan semua anak buahnya di sebuah gudang tua dekat rel kereta. Kalian lihat sendiri tadi pagi, bocah itu berani nentang gue di depan umum. Kalau dibiarkan, besok-besok pedagang lain bakal ikut-ikutan kurang ajar. Suaranya menggelegar. Beberapa anak buahnya mengangguk, sebagian lainnya menunduk, maklum takut akan murka bos mereka. Malam ini, kita datangi lapaknya. Hancurin barang dagangannya. Kalau perlu, kasih dia pelajaran biar kapok. Lanjut Kuncung dengan mata menyala penuh amarah. Malam pun tiba. Pasar Setono yang biasanya sunyi di malam hari, kini menjadi arena bagi gerombolan Kuncung. Belasan preman bersenjata pentungan dan besi mendekati lapak Bagas dengan langkah cepat. Mereka tak tahu, sejak sore tadi, Bagas sudah merasakan gelombang energi jahat mendekat. Ilmu lara senja membuatnya peka pada niat buruk, bahkan dari jarak jauh. Dengan mata terpejam, Bagas mengatur pernafasannya, memusatkan tenaga dalamnya, bersiap menghadapi serangan. Begitu tiba di depan lapak, Ucok gendut mengangkat linggis, siap menghancurkan meja dagangan. Namun tiba-tiba, angin berhembus kencang, disertai suara desir yang aneh, seakan ada sesuatu yang tak kasat mata menghalangi mereka. Kenapa nih? Anginnya aneh, seru salah satu preman panik. Beberapa dari mereka mulai ragu. Bagas perlahan berdiri dari duduknya, matanya menyala tajam menembus malam, membuat para preman tertegun. Aku sudah beri kesempatan, tapi sepertinya kalian memilih jalan yang salah, ucap Bagas pelan, namun suaranya menggema menohok jantung mereka. Beberapa preman mulai mundur perlahan, merasakan hawa dingin menusuk tulang. Tapi Ucok, yang merasa gengsinya diinjak, nekat maju menghantam Bagas. Dalam sekejap, dengan gerakan nyaris tak terlihat, Bagas menepis serangan itu. Tubuh Ucok terpental 5 meter, jatuh mengerang tanpa tahu bagaimana ia bisa terlempar begitu jauh. Yang lain terpaku ketakutan, nyali mereka mulai runtuh menyaksikan kekuatan misterius Bagas. Dalam hening yang mencekam, Bagas kembali bicara, bilang pada Kuncung Botak, cukup sampai di sini. Suaranya datar namun penuh wibawa, seolah bukan sekadar pemuda penjual bawang, melainkan sosok yang jauh lebih berbahaya dari yang bisa mereka bayangkan. Preman-preman itu akhirnya lari terbirit-birit, membawa luka dan ketakutan yang mulai menyebar seperti racun ke seluruh kelompok mereka. Pagi harinya, suasana pasar Setono kembali mencekam. Kabar mengenai kegagalan anak buah Kuncung Botak semalam sudah menyebar luas. Para pedagang berbisik-bisik dengan nada penuh heran dan takjub. Mereka masih sulit percaya bahwa seorang pemuda penjual bawang mampu membuat preman-preman itu kocar-kacir hanya dengan satu gerakan halus. Namun di balik kekaguman itu, terselip pula kecemasan. Mereka tahu Kuncung Botak bukan tipe yang akan tinggal diam setelah dipermalukan. Sementara itu, Bagas tetap berjualan seperti biasa, seolah tidak ada sesuatu yang besar terjadi. Tangannya cekatan menimbang bawang, menghitung harga, dan melayani pembeli dengan senyum ramah. Di balik ketenangan itu, sebenarnya ia telah meningkatkan kewaspadaan. Ia tahu Kuncung sedang merencanakan langkah selanjutnya. Energi gelap yang samar-samar ia rasakan di sekitar pasar semakin kuat pagi itu. Dan benar saja, tak lama berselang, dari kejauhan muncul sosok Kuncung Botak bersama 20 anak buahnya. Kali ini, ia tak hanya membawa Ucok gendut, tetapi juga para preman tangguh dari kampung sebelah. Kuncung berjalan dengan langkah lebar, wajahnya menghitam menahan amarah. Seluruh pasar langsung membeku, para pedagang menyingkir, tak berani mendekat. Semua mata tertuju pada lapak bawang yang kembali menjadi pusat badai. Bagas menatap mereka datang tanpa bergeming. Kali ini, Kuncung Botak langsung berdiri di hadapannya. Gue udah kasih lo kesempatan, bocah. Tapi lo malah bikin malu anak buah gue. Teriak Kuncung, suaranya menggema keras memenuhi seluruh lorong pasar. Para preman di belakangnya bersorak-sorai, memancing emosi. Namun Bagas hanya menatap dingin. Aku tidak mencari masalah, tapi aku juga tidak akan membiarkan diriku diinjak-injak, jawabnya tegas. Lo kira pasar ini punya nenek moyang lo? Semua pedagang di sini tunduk sama gue. Kuncung menunjuk ke arah kerumunan. Beberapa pedagang menunduk ketakutan. Kalau hari ini lo masih keras kepala, bukan cuma dagangan lo yang gue hancurin. Lo sendiri bakal gue kirim ke rumah sakit. Ancamnya lagi.
Suara tawa anak buahnya mengiringi ancaman itu, membangun suasana teror yang pekat. Ucok gendut, yang masih dendam karena kejadian semalam, maju dengan pentungan besi di tangan. "Bos, biar gue yang ngurusin bocah kurang ajar ini," teriaknya dengan mata melotot. Tanpa aba-aba, Ucok langsung menyerang. Ayunan pentungan mengarah ke kepala Bagas dengan kecepatan tinggi. Namun lagi-lagi, dengan gerakan nyaris tak terlihat, Bagas menghindar sambil menangkis, membuat pentungan itu mental dari tangan Ucok dan menghantam lututnya sendiri. Jeritan Ucok menggema, lututnya remuk seketika. Preman-preman lain terperangah. Mereka baru menyadari, kekuatan Bagas bukan sekadar kecepatan, melainkan keahlian luar biasa dalam mengendalikan tenaga dalam. Kuncung botak mengepalkan tinjunya, amarahnya memuncak, namun matanya kini menyimpan sedikit rasa ragu. "Siapa lo sebenarnya?" bentaknya, mencoba menyembunyikan kegentarannya. Bagas tetap berdiri tegak, suaranya tenang namun tajam menusuk, "Aku hanya pedagang bawang. Tapi aku juga pewaris ilmu Laras Senja. Kalau kau terus memaksa, aku tak segan menunjukkan padamu apa itu Laras Senja sebenarnya." Suasana pasar seketika hening. Nama Laras Senja menggetarkan hati mereka yang pernah mendengar legenda ilmu itu. Bahkan beberapa anak buah Kuncung mulai mundur perlahan, mulai dihantui rasa takut yang perlahan menggerogoti keberanian mereka. Wajah Kuncung botak memerah, matanya melotot seperti hendak keluar dari rongganya. Nama Laras Senja yang disebut Bagas tadi menghantam pikirannya seperti palu godam. Ia memang pernah mendengar tentang ilmu itu, ilmu kanuragan kuno yang konon bisa menundukkan lawan tanpa harus banyak bergerak, diwariskan hanya pada garis keturunan tertentu. Tapi harga dirinya sebagai penguasa pasar Setono membuatnya menolak tunduk pada rasa takut. "Gue nggak peduli lo pewaris apaan. Di sini, yang berkuasa tetap gue," teriaknya dengan suara parau, mencoba menutupi kegelisahan yang mulai menggerogoti dadanya. Dengan isyarat tangan, Kuncung memerintahkan 5 orang anak buahnya sekaligus maju. Mereka menyerbu Bagas dari berbagai arah dengan membawa pentungan, rantai besi, dan golok kecil. Kerumunan pedagang menahan napas, sebagian sudah menutup mata, tak tega melihat apa yang akan terjadi. Namun di hadapan mereka, Bagas tetap berdiri tenang, seperti samudera yang tak terusik badai. Dalam sekejap, tubuh Bagas bergerak ringan, nyaris tak tersentuh. Dengan gerakan memutar seperti angin yang menari, ia menangkis satu persatu serangan itu. Setiap pukulan dan ayunan senjata yang datang padanya berbalik mengenai para penyerang sendiri. Pentungan mental menghantam wajah pemiliknya, rantai besi melilit leher penyerangnya sendiri, dan sebuah golok tiba-tiba terlempar jauh, menancap di tiang kayu lapak sebelah. Kelima preman itu terkapar di tanah, mengerang kesakitan. Bagas belum mengeluarkan setengah pun dari kekuatan sejatinya. Ia tahu, selama lawannya masih bisa diperingatkan, ia memilih untuk tidak membunuh. "Sudah kubilang, jangan paksakan kehendak. Aku tidak ingin pasar ini menjadi ladang darah," ucapnya dingin. Suaranya tenang, namun justru menimbulkan ketakutan yang jauh lebih dalam dibanding teriakan menggelegar. Kuncung botak makin naik pitam. Ia merasa dipermalukan di depan anak buahnya sendiri, dan lebih parah, di hadapan para pedagang yang selama ini tunduk padanya. Dengan geram, Kuncung mencabut sebilah pisau belati yang ia sembunyikan di pinggang. "Kalau begitu, gue sendiri yang habisi lo," raungnya, lalu melesat cepat ke arah Bagas, menusukkan pisau ke perut sang pemuda. Namun lagi-lagi, Bagas menghindar dengan mudah. Dalam gerakan cepat bak kilatan petir, Bagas memegang pergelangan tangan Kuncung, memutar tubuhnya, dan membantingnya keras ke tanah. Pisau itu terlepas, jatuh beberapa meter jauhnya. Tubuh Kuncung mengerang menahan sakit, sementara tangan Bagas tetap mencengkeram lengan lawannya, menahannya untuk bangkit. "Berhentilah sebelum semuanya terlambat," bisik Bagas di telinga Kuncung, suaranya dingin namun penuh peringatan. Kuncung menggertakkan gigi, matanya menatap benci, namun rasa sakit di tubuhnya membuatnya tak mampu berbuat banyak. Anak buahnya hanya bisa berdiri terpaku, tak berani maju, ketakutan yang mengunci keberanian mereka. Para pedagang yang menonton dari kejauhan mulai berani mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka melihat ada sosok yang mampu berdiri tegak melawan Kuncung botak. Sorot mata mereka mulai berubah, bukan lagi dipenuhi ketakutan, melainkan harapan. Harapan bahwa teror di pasar ini akhirnya akan segera berakhir. Kuncung botak berusaha bangkit dengan susah payah. Napasnya memburu, wajahnya memerah menahan malu dan sakit sekaligus.
Matanya menatap tajam ke arah Bagas, namun kini sorot itu dipenuhi kebingungan. Semua anak buahnya yang biasa menjadi tumpuan keberanian, kini berdiri terpaku, tak satu pun berani maju. Bagas tetap tenang, seperti batu karang yang kokoh diterjang gelombang. Ia menatap Kuncung tanpa rasa takut, justru ada sedikit rasa iba di matanya. "Jangan buat aku harus benar-benar mengeluarkan Laras Senja," ujar Bagas dengan suara datar namun dingin. Nama Laras Senja kembali bergema di kepala Kuncung. Ia sadar betul bahwa ilmu ini bukan sekadar dongeng. Dahulu, ia pernah mendengar kisah leluhurnya tentang pendekar Laras Senja yang mampu menjatuhkan 10 orang sekaligus hanya dengan aliran tenaga dalam. Tapi harga diri dan dendam sudah membutakan logikanya. Dengan tangan gemetar, Kuncung mengeluarkan peluit panjang dari kantong bajunya. Suara nyaring peluit itu menggema ke seluruh penjuru pasar. Dalam hitungan detik, dari sudut-sudut gelap pasar, muncul puluhan preman tambahan. Ini bukan lagi sekadar anak buah biasa. Mereka adalah petarung bayaran yang sengaja disiapkan Kuncung untuk keadaan darurat. Seperti ini, tubuh-tubuh kekar, wajah-wajah bengis, dan senjata-senjata tajam di tangan mereka membuat suasana mendadak berubah mencekam. "Aku sudah siapkan orang-orang terbaikku. Kau pikir kau bisa melawan semuanya sendirian, bocah?" teriak Kuncung dengan tawa kemenangan, mencoba menghapus rasa takutnya sendiri. Para pedagang yang melihat itu mulai panik. Mereka mundur lebih jauh, beberapa bahkan sudah bersiap untuk melarikan diri bila terjadi pertumpahan darah. Keheningan pasar berubah menjadi ladang kematian yang siap meledak kapan saja. Bagas berdiri tegak, kedua telapak tangannya perlahan disatukan di depan dada. Hembusan napasnya menjadi lebih dalam, matanya terpejam, dan aura samar mulai keluar dari tubuhnya. Dari pori-porinya, seperti ada asap tipis berwarna kebiruan yang melingkupi tubuhnya. Inilah Laras Senja, energi murni dari ilmu warisan yang selama ini ia pendam. "Kalian boleh maju bersama, tapi kalian semua harus siap menerima akibatnya," ucapnya pelan, seakan angin membawa suaranya ke seluruh penjuru. Sekelompok preman pertama maju serempak, mengayunkan rantai, pentungan, dan pisau ke arah Bagas. Namun dalam sekejap, tubuh Bagas berkelebat cepat bagaikan bayangan yang sulit ditangkap mata telanjang. Satu demi satu preman itu terlempar ke tanah, ada yang terjerembab ke tumpukan karung beras, ada pula yang menghantam dinding lapak. Setiap gerakan Bagas presisi, tanpa ampun, namun tetap terkendali. Ia tidak membunuh, hanya melumpuhkan. Dalam hitungan menit, belasan preman bayaran sudah terkapar, mengerang kesakitan. Suasana pasar kembali hening, hanya suara desahan luka dan derit kayu lapak yang roboh yang terdengar. Kuncung botak kini benar-benar kehilangan kendali. Tangannya gemetar, matanya membelalak tak percaya melihat pasukannya tumbang secepat itu. "Ilmu Laras Senja, beneran," gumamnya lirih, ketakutannya kini mencapai puncak. Bagas kembali berdiri tegak, menatap Kuncung dengan tajam. "Kau sudah melihat kekuatanku. Ini adalah peringatan terakhir, Kuncung. Hentikan pemalakanmu, atau aku tidak akan segan menghancurkan semua yang kau bangun selama ini." Suaranya tegas dan dingin, membuat semua orang yang menyaksikan merinding. Di kejauhan, para pedagang mulai berani bersorak pelan, menyemangati Bagas, tanda bahwa ketakutan mereka perlahan mulai berubah menjadi harapan. Sejak kekalahannya di Pasar Setono, nama Kuncung botak mulai hancur. Kabar tentang Bagas, penjual bawang pewaris ilmu Laras Senja, menyebar cepat ke seluruh pelosok kota. Para pedagang kini berani menatap mata Kuncung saat bertemu, bahkan sebagian mulai terang-terangan menolak menyetor uang keamanan. Semua ini membuat dada Kuncung seperti dipenuhi bara api yang tak kunjung padam. Malam-malamnya diisi dengan amarah dan rencana balas dendam. Di sebuah gudang tua pinggiran kota, Kuncung duduk gelisah. Di hadapannya berdiri seorang pria bertubuh tinggi kurus, berwajah pucat dengan sorot mata tajam seperti ular. Dialah Ki Jagat, seorang dukun hitam yang terkenal bengis dan ahli dalam ilmu tenaga dalam kotor. Nama Ki Jagat memang jarang disebut, tapi semua preman yang berkecimpung di dunia hitam tahu, jika ingin membalas dendam kepada orang sakti, maka hanya Ki Jagat tempatnya. "Kau benar-benar yakin orang itu pewaris Laras Senja?" tanya Ki Jagat dengan suara serak. Kuncung mengangguk mantap, meski matanya masih mengandung ketakutan. "Benar, Guru. Aku melihat sendiri bagaimana dia mengalahkan semua anak buahku. Aku butuh bantuanmu untuk menyingkirkan dia." Ki Jagat menyeringai, menampilkan deretan gigi kuningnya yang tak beraturan. "Laras Senja, sudah lama aku ingin mencicipi ilmu itu." Tanpa banyak bicara,
Ki Jagat mulai merapal mantra. Asap hitam perlahan memenuhi ruangan, hawa dingin menusuk tulang. Dari kantong kain lusuhnya, Ki Jagat mengeluarkan sebatang keris kecil yang konon pernah dicuci dengan darah ular berbisa. Kalau kau ingin dia jatuh, kita butuh serangan dari dalam. Bukan hanya kekuatan, tapi juga kelemahan batinnya, ucap Ki Jagat dengan suara rendah. Kuncung mengangguk patuh, meski bulu kuduknya berdiri menyaksikan ritual itu. Sementara itu, di rumah sederhananya, Bagas tengah duduk bersila. Ia merasakan ada gangguan halus di sekelilingnya. Energi asing mencoba menerobos pertahanannya. Bagas membuka mata, menatap lilin kecil di hadapannya. Sudah mulai, gumamnya pelan. Ilmu Laras Senja memang mengajarinya untuk peka pada segala bentuk serangan batin. Namun ia sadar, lawan yang dihadapinya kali ini bukan lagi sekadar preman jalanan. Malam itu, angin berhembus kencang, disertai bisikan gaib yang mengitari rumah Bagas. Sosok bayangan samar melayang-layang, kiriman Ki Jagat untuk melemahkan mentalnya. Namun Bagas segera memusatkan tenaga dalamnya, membentuk perisai energi Laras Senja yang memantulkan serangan gaib itu. Cahaya kebiruan muncul membungkus tubuhnya, membuat bayangan-bayangan itu meleleh seperti lilin tersentuh api. Tak jauh dari situ, di balik bukit, Ki Jagat yang sedang melakukan ritual tiba-tiba muntah darah. Hebat, bocah itu benar-benar kuat, desisnya dengan mata membelalak. Kuncung yang berdiri di sampingnya mulai resah. Ia tak menyangka ilmu Laras Senja sekuat itu, bahkan mampu menahan serangan batin tingkat tinggi. Namun di benaknya, dendam sudah membutakan segalanya. Kalau begitu, Guru, kita pakai cara kedua. Kita serang dia secara fisik, dengan pasukan bayaran yang lebih ganas. Ki Jagat tersenyum keji, baik. Aku akan kirimkan anak-anak didikanku. Mereka bukan manusia biasa, ilmu kotor mereka sudah melampaui batas. Tapi ingat, sekali kita mulai cara ini, darah akan mengalir. Kuncung mengangguk, matanya kini penuh nafsu balas dendam. Baginya, kehormatan lebih penting daripada segalanya. Dan malam itu, rencana pembantaian besar mulai disusun. Malam itu, langit kota diselimuti awan pekat, seolah merasakan aura kelam yang mulai merayap dari balik kegelapan. Di dalam gubuknya, Ki Jagat kembali duduk bersila di atas tikar lusuh. Kali ini, ia memanggil murid-muridnya, 5 orang berwajah dingin, berpakaian hitam kelam, dengan sorot mata kosong yang seakan tak lagi mengenal takut maupun rasa iba. Mereka adalah pasukan khusus hasil ajaran ilmu hitam Ki Jagat, disebut penghisap sukma, pembunuh tanpa ampun yang bisa melemahkan lawan hanya dengan tatapan dan sentuhan. Bagas bukan lawan biasa, ujar Ki Jagat dengan suara dingin. Dia pewaris Laras Senja, tapi kalian akan menjadi bayangan kematiannya. Serang jiwanya, lumpuhkan raganya. Jangan beri kesempatan dia bernafas. Kelima penghisap sukma mengangguk serempak. Mereka segera menghilang ke dalam kegelapan malam, menuju rumah Bagas di ujung Pasar Setono. Sementara itu, Bagas yang tengah berzikir di ruang dalam, sudah merasakan kehadiran mereka bahkan sebelum bayangan hitam itu mendekat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Laras Senja memang kuat, tapi ilmu hitam Ki Jagat terkenal licik dan penuh tipu daya. Bagas menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, dan mulai membentuk pagar energi. Cahaya kebiruan kembali muncul, melingkari rumahnya bagai benteng tak kasat mata. Ketika kelima penghisap sukma tiba, mereka berhenti beberapa langkah dari pagar energi Bagas. Dengan kompak, mereka mulai merapal mantra kegelapan. Asap hitam pekat mengepul dari tangan mereka, membentuk kepala ular besar yang melilit pagar energi Bagas, mencoba memecahkannya dari dalam. Getaran energi terasa semakin berat. Pohon-pohon di sekitar rumah bergoyang hebat, dedaunan beterbangan, dan udara menjadi sangat dingin. Bagas memejamkan mata, kedua tangannya bergerak membentuk simbol-simbol Laras Senja. Tenaga murni jiwa, bisiknya. Cahaya biru yang tadinya berputar pelan, kini berputar kencang seperti pusaran angin. Kepala ular hitam itu mulai hancur terurai, satu persatu serpihan asapnya terbakar habis. Namun tekanan dari luar terus bertambah. Ini bukan sekadar serangan, ini adalah ujian kekuatan jiwa. Tak mau kalah, pemimpin penghisap sukma maju selangkah. Dengan suara parau, ia mengeluarkan paku kecil berisi mantra darah. Paku itu dilemparkan ke arah pagar energi. Sesaat, cahaya Laras Senja bergetar hebat, hampir runtuh. Bagas mulai tersentak, tubuhnya bergetar menahan tekanan. Ya Allah, desisnya pelan. Tapi di titik itu,
Lara Senja memperlihatkan kemurniannya. Energi biru menyerap paku gaib itu, memuntahkannya kembali hingga menghantam si pemimpin sendiri. Tubuhnya terhempas beberapa meter dan mengerang kesakitan. Melihat pemimpinnya tumbang, keempat penghisap sukma tersisa mulai ragu. Mereka belum pernah menghadapi lawan sekuat ini. Ketika mereka hendak mundur, tiba-tiba suara ledakan energi memecah keheningan. Bagas bangkit berdiri, matanya menyala biru. "Sudah cukup," teriaknya. Dengan sekali hentakan tangan, gelombang energi Lara Senja menghantam keempat penghisap sukma, membuat mereka terpelanting jauh dan tak sadarkan diri. Dari kejauhan, Kuncung Botak dan Ki Jagat yang mengintai dari balik bukit menyaksikan semua itu. Wajah Kuncung pucat pasi, sementara Ki Jagat mengepalkan tangan. Ilmu anak itu sudah mendekati puncak. Ini tak bisa dibiarkan. Kita harus siapkan jurus pamungkas. Kalau tidak, kita semua akan tamat, gumam Ki Jagat dengan penuh amarah. Dendam kini benar-benar berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Pagi itu, sinar mentari menerobos celah-celah dedaunan, menerangi wajah Bagas yang duduk bersila di halaman rumahnya. Kejadian semalam masih berputar di pikirannya. Ia tahu, selama Kuncung Botak dan Ki Jagat belum dilumpuhkan sepenuhnya, maka ancaman akan terus berdatangan. Lara Senja bukan hanya warisan untuk bertahan, tetapi juga amanah untuk menumpas kejahatan yang merajalela. Kini saatnya Bagas mengambil langkah tegas. Di tengah lamunannya, datanglah Pak Darmo, sesepuh pasar Setono. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Bagas, para pedagang semakin resah. Kuncung mulai menebar ancaman lagi. Mereka mulai takut keluar rumah. Kami semua hanya bergantung padamu." Suara Pak Darmo bergetar menahan rasa cemas. Bagas menatapnya dengan penuh empati, lalu mengangguk mantap. "Tenang, Pak, sudah saatnya kita sudahi semua ini." Sore harinya, Bagas berjalan sendirian ke markas Kuncung di gudang tua pinggiran kota. Langkahnya mantap, auranya memancarkan ketenangan sekaligus ancaman. Anak buah Kuncung yang berjaga langsung pucat ketika melihat siapa yang datang. Beberapa mencoba menghadangnya, namun hanya dengan tatapan tajam Bagas, mereka mundur ketakutan. Nama Lara Senja benar-benar telah mengakar sebagai momok di benak mereka. Di dalam gudang, Kuncung Botak bersama Ki Jagat telah menunggu. Wajah Kuncung penuh kebencian, sedangkan Ki Jagat menyeringai sinis. "Akhirnya kau datang juga, bocah," teriak Kuncung. "Kau pikir bisa mengalahkan kami hanya dengan kekuatan Lara Senja? Ki Jagat sudah menyiapkan kejutan untukmu." Bagas tetap tenang, ia hanya menatap lurus ke arah mereka, tak sedikit pun gentar. Ki Jagat segera mengeluarkan benda yang selama ini ia simpan, cermin sukma hitam, pusaka kuno yang konon mampu menyerap tenaga dalam lawan. Dengan mantranya, ia mengaktifkan cermin itu. Gelombang energi hitam mulai berputar, mencoba menarik kekuatan Lara Senja dari tubuh Bagas. "Sekarang lihat bagaimana kekuatanmu kuserap habis," seru Ki Jagat dengan penuh nafsu. Namun Bagas sudah mempersiapkan diri. Ia merapal jurus rahasia Lara Senja, benteng jiwa 7 lapis. Cahaya biru dari tubuhnya berubah menjadi 7 lapisan pelindung yang memantulkan gelombang hisap cermin sukma hitam. Bukan hanya menahan, bahkan perlahan energi hitam itu justru berbalik menyerang Ki Jagat sendiri. Ki Jagat tersentak, tubuhnya bergetar hebat, darah mulai mengucur dari mulutnya. Kuncung Botak yang menyaksikan itu mulai panik. "Guru, bertahan, Guru," teriaknya. Namun Ki Jagat sudah tak mampu mengendalikan cermin itu. Dalam sekejap, pusaka itu meledak dalam ledakan cahaya hitam, membuat Ki Jagat terlempar dan terkapar tak sadarkan diri. Gudang bergetar hebat, debu mengepul memenuhi ruangan. Kini Kuncung benar-benar berdiri sendirian, tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat pasi. Dengan langkah perlahan, Bagas mendekat. "Semua sudah berakhir, Kuncung. Jangan paksa aku menghancurkanmu," ucapnya dingin. Air mata ketakutan mulai mengalir di pipi Kuncung. Semua harga diri dan arogansinya kini lenyap, digantikan oleh ketakutan yang mencekam. Namun Bagas bukan pembunuh. Ia hanya menatap Kuncung tajam, lalu berbalik pergi, meninggalkan ketakutan yang akan menghantuinya seumur hidup. Kekalahan Ki Jagat di tangan Bagas bukan hanya memukul mental Kuncung, tapi juga menghancurkan seluruh pondasi kekuasaannya. Anak buahnya satu persatu menghilang, sebagian lari dari kota, sebagian lagi memilih bersembunyi ketakutan. Namun, dendam yang membara dalam dada Kuncung justru semakin menjadi-jadi. Malam itu, di sebuah warung kumuh pinggiran kota,
Kuncung duduk sendirian, tatapannya kosong namun berisi bara api. Aku tak bisa diam, Bagas harus dihancurkan, dengan cara apapun, gumamnya lirih. Di saat itulah, seorang lelaki asing muncul dari kegelapan. Tubuhnya tinggi kurus, mengenakan jubah hitam dengan mata yang seolah menembus ke dalam jiwa. Dialah Mbah Surogeni, dukun hitam legendaris yang lebih keji daripada Ki Jagat. Mbah Surogeni dikenal sebagai ahli ilmu pemanggil arwah gentayangan dan pengendali roh sesat. Aku dengar kau butuh bantuan, suara Mbah Surogeni berat, serak, dan dingin. Kuncung menatapnya penuh harap. Bisa kau lumpuhkan dia, aku bayar berapapun. Mbah Surogeni tersenyum tipis, memperlihatkan gigi kuningnya. Aku tak butuh uang, aku hanya butuh darahnya. Jiwa pewaris Lara Senja akan menjadi persembahan sempurna untuk kekuatan kegelapan yang selama ini kusembah. Kesepakatan itu pun terjadi. Malam itu juga, Mbah Surogeni mulai melakukan ritual pemanggilan roh-roh gentayangan. Di sebuah hutan angker, asap pekat membubung tinggi, jeritan-jeritan aneh terdengar dari dalam kegelapan. Sosok-sosok hitam tanpa wajah mulai bermunculan. Mereka bukan makhluk hidup, melainkan roh-roh penuh kebencian yang dikumpulkan untuk satu tujuan, meneror Bagas hingga binasa. Sementara itu, Bagas kembali merasakan kejanggalan. Angin berhembus dingin menusuk tulang, suara-suara aneh bergema di telinganya. Malam terasa lebih gelap dari biasanya. Ada kekuatan yang berbeda kali ini, bisiknya pelan. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar ilmu hitam biasa. Ini pemanggilan kekuatan arwah, sesuatu yang sangat berbahaya bahkan bagi seorang pewaris Lara Senja. Malam berikutnya, teror dimulai. Rumah-rumah warga mulai diganggu oleh bayangan hitam. Pedagang pasar Setono kembali dicekam ketakutan. Lampu-lampu padam tiba-tiba, suara tangisan tanpa wujud bergema di setiap sudut. Banyak warga mulai meninggalkan pasar. Bagas tak lagi bisa menunda. Ini bukan hanya serangan terhadapku, tapi terhadap semua orang, tekadnya bulat. Dengan membawa pusaka peninggalan ayahnya, tongkat cahaya sukma, Bagas memulai langkahnya menuju hutan angker. Di sana, ia tahu, pertarungan pamungkas akan terjadi. Bukan hanya melawan Mbah Surogeni, tapi juga seluruh kekuatan kegelapan yang kini dilepaskan ke dunia. Jalan sunyi yang ia tempuh kini berubah menjadi jalan takdir, antara hidup atau musnah. Di tengah kegelapan hutan, suara tawa Mbah Surogeni menggema, "Selamat datang, pewaris Lara Senja. Malam ini, darahmu menjadi milikku." Bagas berdiri kokoh, cahaya biru perlahan menyelimuti tubuhnya. "Kalau memang ini akhirnya, aku akan bawa terang melawan kegelapanmu," jawabnya dengan sorot mata tajam. Pertempuran yang sesungguhnya pun dimulai. Di tengah pekatnya hutan angker, suara desir angin bercampur dengan bisikan-bisikan gaib memenuhi udara. Bagas berdiri tegak, dikelilingi oleh sosok-sosok hitam tak berwajah, roh-roh gentayangan yang dipanggil oleh Mbah Surogeni. Setiap langkah mereka mendekat, udara terasa semakin dingin dan menyesakkan. Namun cahaya biru dari tubuh Bagas memancar terang, membentuk perisai pelindung yang menjaga jiwanya tetap utuh. Mbah Surogeni mengangkat tangannya tinggi-tinggi, kedua matanya memancarkan sinar merah darah. "Kekuatan Lara Senja milikmu akan menjadi bahan bakar bagi kerajaan kegelapan yang akan kutegakkan," serunya lantang. Di tangannya, sebuah pusaka kuno, keris pusaran jiwa, mulai berputar menghisap aura kehidupan di sekitarnya. Pohon-pohon tua meringkuk layu, binatang hutan berlarian ketakutan. Bagas mulai menggerakkan tongkat cahaya sukma. Cahaya biru berputar seperti pusaran angin di sekitarnya. "Kegelapanmu tak akan pernah mengalahkan terang kebenaran. Selama ada iman, kau tak akan pernah bisa menyentuhku," teriak Bagas. Dengan satu hentakan tongkatnya ke tanah, gelombang energi suci memancar, mendorong mundur arwah-arwah gentayangan yang mencoba menyerangnya. Mbah Surogeni tak tinggal diam. Ia merapal mantra pamungkasnya. Dari mulutnya keluar asap hitam pekat yang berubah menjadi seekor naga hitam raksasa, melayang di udara, siap menerkam Bagas. Sorotan matanya penuh kebencian, mencerminkan kedalaman ilmu hitam yang telah ia kuasai selama puluhan tahun. "Rasakan kutukan naga sukma," teriaknya lantang. Bagas memejamkan mata sejenak, meresapi kekuatan Lara Senja yang diwariskan dari almarhum ayahnya. Cahaya biru di sekeliling tubuhnya kini berubah menjadi nyala api suci, menari-nari melawan dinginnya malam. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, Lara Senja, nyalakan terang keadilan. Dengan hentakan kuat, Bagas melesat ke arah naga hitam, menebasnya dengan tongkat cahaya sukma.
Ledakan energi dahsyat terjadi. Naga hitam itu melolong keras sebelum hancur berkeping-keping, menghilang bersama kabut kegelapan yang menyelubunginya. Mbah Surogeni terhuyung, darah mengucur dari mulutnya. Sorot matanya mulai kehilangan kekuatan, tubuhnya mulai rapuh diterpa balik serangan energinya sendiri. Tidak, mustahil, erangnya. Bagas tak berhenti. Ia kembali menghentakkan tongkatnya, mengirimkan gelombang suci terakhir yang melibas semua roh gentayangan di sekitar mereka. Jeritan makhluk-makhluk halus mengisi malam, sebelum akhirnya semuanya lenyap seperti tak pernah ada. Hutan kembali hening, udara kembali normal. Hanya suara napas Bagas yang terdengar berat, menandakan besarnya energi yang baru saja ia lepaskan. Tubuh Mbah Surogeni ambruk ke tanah, napasnya tinggal seutas. Kau pewaris sejati Laras Senja, bisiknya lirih sebelum akhirnya hembusan terakhir keluar dari tubuhnya. Bagas berdiri lemah, namun hatinya lapang. Pertempuran ini menjadi pembuktian bahwa cahaya, betapapun kecilnya, selalu mampu mengalahkan kegelapan. Setelah kematian Mbah Surogeni, kabar kekalahan itu menyebar cepat ke seluruh penjuru kota. Nama Bagas semakin harum di telinga rakyat kecil yang selama ini tertindas. Namun di sudut kota, di sebuah rumah persembunyian yang pengap dan remang-remang, Kuncung Botak gelisah. Seluruh rencananya hancur lebur. Semua anak buahnya sudah menyerah atau melarikan diri. Kini, ia benar-benar sendiri. Di hadapan cermin retak, Kuncung menatap wajahnya yang lusuh dan penuh ketakutan. Bagaimana bisa bocah itu mengalahkan semuanya? Gumamnya lirih. Ketika ia mencoba merapal sisa-sisa ilmu hitam yang pernah diberikan oleh Ki Jagat, tak ada lagi kekuatan yang menjawab. Ilmu hitam yang selama ini melindunginya ikut sirna bersama hancurnya kekuatan Mbah Surogeni. Sementara itu, di luar sana, masyarakat bersama para pedagang pasar Setono mulai bergerak. Mereka yang selama ini membisu kini bersatu. Dengan dipimpin oleh Pak Darmo, mereka menuntut keadilan atas kejahatan yang dilakukan Kuncung. Sudah cukup kita hidup dalam ketakutan. Hari ini, kita ambil kembali kota kita. Teriak Pak Darmo penuh semangat, diikuti sorakan massa yang membawa obor dan alat seadanya. Bagas berdiri di tengah mereka, mengenakan jubah putih sederhana, namun auranya begitu menenangkan. Ia mengangkat tangannya, meminta semua tenang. Kita hadapi dia dengan keadilan, bukan dengan kebencian. Biarkan kebenaran yang bicara. Kata-katanya menenangkan massa yang mulai tersulut emosi. Meski dendam membara di dada mereka, semua sadar bahwa keadilan lebih mulia dari balas dendam. Kuncung yang mendengar suara massa mendekat mulai panik. Ia berusaha kabur melalui pintu belakang, namun pasukannya sudah mengepung semua jalan keluar. Kepanikan memuncak di dadanya, keringat dingin bercucuran. Tidak, aku tak boleh tertangkap, desisnya, mencoba bersembunyi di balik tumpukan barang rongsokan di gang sempit. Namun, langkah kaki Bagas dan beberapa warga yang mengepung semakin dekat. Dengan langkah tenang, Bagas masuk ke gang sempit itu, matanya menatap tajam ke arah Kuncung yang bersembunyi. Semua sudah selesai, Kuncung, ucap Bagas pelan, namun suaranya penuh wibawa. Tak ada lagi tempat baginya untuk berlari. Jalan hidupnya sudah tertutup rapat. Kuncung yang ketakutan akhirnya jatuh berlutut. Ampuni aku hanya ingin berkuasa, aku tak punya siapa-siapa lagi. Isaknya, suaranya pecah menahan tangis. Bagas memandangnya lama, kemudian berkata, keadilan bukan milikku, tapi milik rakyat dan hukum. Kau akan mempertanggungjawabkan semuanya. Warga yang datang pun mengikat Kuncung dengan tali, bersiap menyerahkannya kepada aparat. Suasana yang dulu dipenuhi teror, kini dipenuhi kelegaan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, warga bisa menghirup udara bebas tanpa rasa takut. Di bawah cahaya bulan malam itu, Bagas menatap langit, berbisik dalam hati, ayah, tugas Laras Senja di tanah ini belum usai, tapi hari ini, setidaknya kita menang. Baik, sekarang saya akan melanjutkan ceritanya mulai dari bab 12 sampai bab 16, lalu di bagian akhir akan saya buat deskripsi cerita beserta hashtagnya. Pagi itu, lapangan pasar Setono dipenuhi lautan manusia. Seluruh warga datang menyaksikan pengadilan terbuka untuk Kuncung Botak. Di atas panggung sederhana, beberapa tokoh masyarakat duduk sebagai dewan pengadil rakyat. Pak Darmo menjadi juru bicara mewakili warga yang selama ini menderita. Bagas duduk di sisi kanan, sebagai saksi utama yang berhasil menjatuhkan penguasa tiran itu. Kuncung duduk di tengah panggung, kedua tangannya terikat, wajahnya pucat pasi.
Sorot mata warga menatapnya tajam, penuh amarah yang selama ini terpendam. Beberapa ibu-ibu yang pernah dipalak, pedagang yang ditindas, dan pemuda yang sempat dipukuli anak buahnya, maju satu persatu memberikan kesaksian. Semua luka lama dibuka kembali di hadapannya. "Aku kehilangan suamiku karena ulahmu, Kuncung," teriak seorang ibu sambil menangis. Kuncung menunduk, tak mampu menatap mata korban-korbannya. Bagas memandang semua ini dengan campuran iba dan ketegasan. "Hukuman harus ditegakkan, tapi tanpa kebencian," ucapnya dalam hati. Pak Darmo lalu mengumumkan putusan Dewan Rakyat, "Karena perbuatanmu, Kuncung, kau dijatuhi hukuman penjara rakyat dan seluruh hartamu akan dikembalikan untuk membangun kembali Pasar Setono." Sorak-sorai warga menggema. Bukan hanya keadilan, tapi harapan baru kini lahir di tengah mereka. Kuncung akhirnya digiring ke sel sederhana yang dibangun khusus. Di sana, ia akan hidup dalam pengawasan warga. Hari-harinya yang dulu dipenuhi kekuasaan kini berganti menjadi pengabdian, membantu membersihkan pasar yang dulu ia kuasai. Ironi hidup yang akhirnya mengajarkan arti pertanggungjawaban. Setelah pengadilan, Bagas menemui Pak Darmo. "Tugas saya di sini sudah selesai, Pak. Kini biarlah warga melanjutkan hidup dengan damai." Pak Darmo menepuk bahu Bagas dengan penuh hormat. "Terima kasih, Bagas. Kau pewaris sejati Laras Senja." Bagas hanya tersenyum, memandang langit yang cerah. Di dalam hatinya, ia tahu masih banyak tempat lain yang membutuhkan sinar Laras Senja. Perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Beberapa bulan berlalu, Pasar Setono berubah drastis. Lapak-lapak berdiri rapi, transaksi berjalan lancar, dan keamanan dijaga oleh warga secara gotong royong. Tak ada lagi pemalakan, tak ada lagi ketakutan. Kedamaian yang dirindukan selama bertahun-tahun akhirnya benar-benar menjadi kenyataan. Kuncung yang kini menjadi tahanan rakyat mulai menunjukkan perubahan. Di sela-sela tugas bersih-bersihnya, ia sering duduk termenung, merenungi semua dosa yang pernah ia perbuat. "Andai aku tak serakah, mungkin hidupku tak akan begini," lirihnya. Namun, ia juga belajar menerima konsekuensi. Sementara itu, Bagas mulai mengajarkan dasar-dasar Laras Senja kepada beberapa pemuda pilihan di Setono. Ia percaya, ilmu Laras Senja bukan hanya untuk bertarung, tapi juga menjaga kebaikan dan menegakkan keadilan. "Kekuatan sejati bukan pada otot, tapi pada hati yang bersih," ucap Bagas saat melatih. Anak-anak muda yang dilatih Bagas mulai tumbuh sebagai penjaga keamanan baru. Mereka menjaga pasar bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa saling menghormati antar sesama pedagang. Lambat laun, Setono menjadi contoh daerah yang aman tanpa harus mengandalkan kekerasan. Ketenangan ini bahkan terdengar hingga ke daerah lain. Beberapa preman dari luar daerah mencoba masuk, namun cepat dihalau oleh kekompakan warga. Mereka sadar, Setono kini bukan tempat bagi kejahatan. Bagas sendiri kerap menyendiri di bukit kecil pinggir kota, menatap senja yang mulai turun. Di sanalah ia selalu berdialog dalam hati dengan mendiang ayahnya. "Ayah, semoga engkau bangga." Laras Senja terus menyala, dan Setono pun kembali dikenal sebagai pasar yang damai dan makmur. Tak ada lagi jejak kegelapan seperti dulu. Semua berkat keberanian seorang pemuda penjual bawang yang menyimpan ilmu Laras Senja. Namun, di saat Setono menikmati ketenangannya, sebuah ancaman baru mulai bergerak di kejauhan. Di kota sebelah, muncul kelompok preman baru bernama Gerombolan Bajra Hitam, dipimpin oleh sosok kejam bernama Panglima Guntur. Panglima Guntur mendengar nama Bagas yang telah menumbangkan Kuncung dan ilmu Laras Senja yang begitu melegenda. Alih-alih gentar, Guntur justru penasaran. Kalau dia bisa mengalahkan Kuncung, berarti dia layak jadi lawan sepadan, ujarnya licik. Gerombolan Bajra Hitam mulai mengincar Setono, ingin memperluas kekuasaan mereka. Mereka menyusupkan mata-mata untuk memata-matai kekuatan Bagas dan situasi warga. Ancaman kembali mengintai Setono dalam diam. Bagas yang mulai merasakan gelagat aneh segera memperketat pelatihan murid-murid Laras Senjanya. "Kalian harus siap, ancaman tak pernah benar-benar pergi. Selalu ada yang haus akan kekuasaan," nasihat Bagas. Pak Darmo juga ikut menggalang kekuatan masyarakat. "Kita tidak akan pernah lagi membiarkan kejahatan merajalela seperti dulu," tegasnya saat rapat warga. Bayang-bayang peperangan baru mulai menggantung di langit Setono. Bagas tahu, ujian berikutnya takkan semudah sebelumnya. Lawan kali ini lebih terorganisir dan jauh lebih ganas. Namun satu hal yang pasti, Bagas sudah bersumpah,
Selama Lara Senja masih mengalir dalam nadinya, ia akan selalu berdiri untuk melindungi kebenaran. Gerombolan Bajra Hitam akhirnya mulai bergerak. Mereka menyerbu pasar Setono secara brutal di malam hari, memecahkan kios-kios, menakut-nakuti warga, dan mengibarkan bendera hitam sebagai tanda kekuasaan mereka. Namun Setono kini bukan Setono yang dulu. Begitu sirine darurat dibunyikan, warga dengan cepat berkumpul bersama pasukan Lara Senja yang dipimpin Bagas. Semua bersiap dengan formasi rapi. Sorot mata Bagas tajam, menatap langsung Panglima Guntur yang berjalan angkuh ke depan. Menarik sekali, jadi ini sang pewaris Lara Senja yang melegenda, ejek Guntur. Bagas tidak terpancing. Setono bukan tanah yang bisa kau kuasai, Guntur. Pergilah sebelum semuanya terlambat. Namun Panglima Guntur justru mencabut golok besar warisannya. Bicara cukup, mari kita lihat seberapa kuat Lara Senjamu. Dan duel pun pecah. Benturan keras antara golok Guntur dan tongkat cahaya sukma menggetarkan udara. Sementara anak buah Guntur bertarung dengan para murid Lara Senja, pertarungan puncak Bagas melawan Guntur berlangsung sengit. Guntur memiliki tenaga luar biasa, tapi Bagas punya ketenangan dan teknik Lara Senja yang dalam. Setelah duel panjang, Bagas berhasil menebas golok Guntur hingga terpental. Dengan satu hantaman telak, Guntur roboh dan tak mampu bangun lagi. Gerombolan Bajra Hitam pun kocar-kacir, menyerah tanpa perlawanan. Warga kembali bersorak, namun Bagas tetap menenangkan, ingat, kita menang bukan untuk berbangga, tapi untuk menjaga kebenaran. Beberapa tahun berlalu, Setono benar-benar menjadi daerah contoh perdamaian. Kuncum yang dulu menjadi musuh kini telah banyak berubah. Setelah masa hukumannya selesai, ia memilih mengabdi sebagai pengelola keamanan pasar, menjadi bukti perubahan nyata. Bagas tak lagi hanya seorang guru, ia kini menjadi pembimbing spiritual warga, mengajarkan filosofi Lara Senja bukan hanya untuk bela diri, tapi juga untuk hidup. Kekuatan sejati adalah menjaga keseimbangan, bukan menindas, ucap Bagas di setiap pengajaran. Murid-murid Lara Senja berkembang pesat, bahkan mulai mengajarkan ke daerah-daerah lain yang dulu penuh dengan premanisme. Nama Lara Senja kini dikenal luas sebagai ilmu penjaga kedamaian. Setiap kali senja datang, Bagas masih sering naik ke bukit tempat dulu ia berdialog dengan mendiang ayahnya. Ia tersenyum, memandang kampung halamannya yang kini damai. Ayah, warisanmu tetap hidup. Lara Senja kini menjadi sinar yang menerangi banyak jiwa, bisiknya pelan. Dan angin senja yang berhembus seolah membawa restu dari langit. Perjalanan Lara Senja berakhir indah, namun semangatnya akan selalu menyala sepanjang masa.